Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya atas nama Justina dengan NIM H0523303 dari PGSD kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi berjudul Perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP, Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, dan pengembangan kurikulum yang akan datang, dengan dosen pengampu Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD, MPD. Langsung saja kita masuk dalam materi. Yang pertama, perubahan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum yang dibuat dan diterapkan oleh setiap satuan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 15 menyatakan KTSP adalah kurikulum operasi yang dibuat diterapkan oleh satuan pendidikan. KTSP juga memiliki pemikiran modern dalam pengembangan kurikulum yang menyerahkan kemandirian terhadap suatu pendidikan dan keterlibatan kolaboratif serta memperlancar teknik pembelajaran di sekolah. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, kurikulum KTSP. Tujuan pengembangannya adalah untuk melengkapi kekurangan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 dirancang untuk meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik. Selanjutnya, kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 diubah menjadi kurikulum 2022 atau kurikulum Merdeka. Kurikulum ini disahkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Kurikulum ini menawarkan berbagai jenis pembelajaran intrakurikuler untuk memaksimalkan tersebarluasnya pendidikan di Indonesia. Yang kedua, antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Untuk masa depan, pendidikan harus dapat mengantisipasi dan mengelola masa depan sekolah agar program sekolah dapat merespon terhadap kebutuhan anak didik, bukan hanya saja dalam praktik tetapi aplikasinya kepada pekerjaan. Tetapi yang penting adalah membuat mereka mengerti, menerima, dan menghargai kenyataan yang ditemui. Dan yang ketiga, komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Tujuan pendidikan satuan pendidikan dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan. Yang kedua, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, kalender pendidikan. Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana rancangan tercantum dalam standar isi. Komponen kurikulum 2013. Yang pertama, tujuan kurikulum 2013. Untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkolaborasi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang kedua, materi pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada keberhasilan guru merancang materi pembelajaran.
Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni rencana, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi kurikulum. Dimaksud untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kinerja. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, dan program. Komponen kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum. Di dalam kurikulum merdeka terdiri dari 3 hal, yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Yang kedua yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Memiliki 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Dan yang terakhir, modul ajar. Mempunyai 7 komponen, diantaranya identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, modul pembelajaran, dan remedial dan pengayaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.